سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وركبه أبد الآبدين ودهر الدهرين أن اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Waqala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat limpahan taufik hidayah Allah, kembali kita pada malam hari ini bermajlis serta bersilaturahim dengan satu niat, yaitu semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para sahabat dan kerabat zuriyat tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban itu disebutkan bahwasanya kenapa jadi dinamai dengan Sya'ban, karena yatasya'abu fihi khairun katsir, karena di dalam bulan Sya'ban itu banyaknya kebaikan-kebaikan yang bercabang-cabang. Jadi orang yang berbuat ibadat di dalam bulan Sya'ban itu ibadatnya dilipat gandakan, ya kan? Dan ibadat yang paling utama, sebagaimana hadis Nabi bahwasanya Rajab itu adalah bulannya keampunan Allah dan bulan Sya'ban itu bulannya aku, ujar Nabi. Maka hendaklah di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak dan membaca sholawat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perasaan ya karena bulan puasa pulang ada perasaan ya kan umur bertuha yang berpanjang ya kan, ada perasaan tak, dan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan. Nah, adapun wirid berupa sholat tahajud atau sholatul lail, jadi ini termasuk sembahyang atau wiritan, tapi yang berbentuk sembahyang. Macam-macam sembahyang karena ada qabliyah, ada ba'diyah, kemudian ada lagi sembahyang rawatib, ayat itu kan qabliyah, ba'diyah, dan sembahyang witir. Nah, ini termasuk apa? Sembahyang yang disuruh. Tapi hukumnya sunnah. Nah, setiap enam sunnah sunnah ada fungsinya, yaitu adalah apa? Menambali akan kekurangan-kekurangan di dalam kita melaksanakan enam wajib. Fungsinya jadi menambal akan sembahyang menang wajib kita, artinya hati kita kalain atau kurang sempurnanya gerak di dalam sembahyang, maka yang menyempurnakannya itu adalah pekerjaan yang sunnah-sunnah. Nah, termasuk sembahyang apa? Sembahyang tarawih. Itu kena itu nang menambali nang sebulanan ya kan lah. Nah, ya kan nang sebulan nih. Nah, ini takambalnya. Alhamdulillah kita ada bisi takambal, ya kan? Ya, supaya jangan miris, ya kan? Jadi banyak sembahyang ini, sembahyang itu nang fungsinya tadi supaya menambali akan kekurangan sembahyang nang wajib kita, ya kan? Seperti kurangnya khusyuk dan lain sebagainya dan macam-macam lah itu tadi. Lalu nang penambal itu mengerjakan nang sunnah. Nah, kemudian di antara nang sunnah tadi, yaitu di antaranya sembahyang malam atau sembahyang tahajud. Jadi, lamun kada kawa setiap malam, ya kan, malapihnya nih, sebulan sekali barang bangun
mbah nak tiap malam kada kawan, ya kan, atau asal berputar di kena rumah. Nah jadi amalakannya sebulan sekali barang, ya kan, jaka ibarat malam Jumat ka, ya kan lah, dan itu, ya kan, namun kada kawas setengah bulan sekali, ya kan, kada kau juga seminggu sekali. Nah betul cara melatihnya dulu. Nah karena sembahyang tahajud ini, ya kan, sembahyang nang Nabi mengerjakan. Oleh sebab itu sembahyang sunat tahajud. Dan syaratnya orang bertahajud adalah hanya guring dan tidur dahulu. Ya, namunnya mulai bisa tadi berjaga, ya kan, sampai misalnya jam 2, jam 3, jam sembahyang itu bukan tahajud ngarannya, itu sembahyang sunat ngarannya, sembahyang mutlak. Harus ada guring dahulu walau 5 menit. Itu disebut dengan salat tahajud ngarannya. Oh boleh, ya kan, artinya sembahyang guring dahulu, ya kan. Nah cobalah bahari jelas bisa kumpul itu, nah bahari tongok tuh nang artinya belum anak benar lagi manusia lah. Di sahabat sini nang di Mokarigol tuh nang pada buah situ, jadi ada tombol untuk apa, nah, supaya bangun, ada tombol alarmnya, ya kan. Jadi guringan tuh songsong jam 10 tuh sudah simpun guringan sudah, supaya awak bangun malam, supaya jangan malah subuhnya. Nah betul caranya nih. Cuma kita nih kadang mengkata kawa juga tuh guring songsong kada kawa tuh mama jam makan kada kawa, jam 1 hanya kawa guring. Nah lain-lainnya lah. Nah jadi jam 10 tuh di sekumpul tuh simpun sudah, karena sudah kena jar bangun. Nah alarmnya yang dimuniakan sidin nih. Nah untuk sahabat-sahabat juga untungnya lah orang bahari itu, nah hanya mendidik, ya kan. Nah di samping itu hendaknya engkau membiasakan diri dengan sholatul lail atau sholat sunat malam. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail, rawahu Muslim. Artinya sembahyang yang paling utama setelah sembahyang fardu yaitu ialah sembahyang malam. Nah jadi sembahyang nang wajib, ya kan, sembahyang nang afdal sesudah nang wajib, sembahyang sunat apa, yaitu sembahyang sunat ini, ya kan. Karena sembahyang malam itu antara kita lawan Allah Ta'ala aja. Lalu disebut di situ di tengah malam itu adalah antara hamba dan Allah yang disebut dengan munajat. Kita memanjatkan doa 2 rakaat paling kurangnya sembahyang malam nih, ya kan. Jadi dilatih itu kan, dilatih, ya kan, bulan sekali kan. Ada yang penting ya walau 2 rakaat ketika itu tuntung gue nilai lagi ada, ya kan, anda melawan ya kita. Mbah nah katanya ada masanya nang kada kawal lagi bangun tuh pinya bangun malam malu miliknya kepala, ya kan, mencilak kayak matanya nak bangun tuh kada kawal lagi, ini kayak bubuta rumah, ya kan. Nah jadi sebelum datangnya masa anak katanya itu tuh, ya kan, nah dilatih, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah taufik kita, kita kawal sebulan sekali kah dan itu, ya kan. Dan sabdanya Nabi pula, afdhalu sholatil laili ala sholatin nahari wa fadli sadaqati sirri dan alaniyahnya, rawahu Ibnu Mubarak. Artinya keutamaan sholat malam
hari di atas sholat nang siang, seperti keutamaan sedekah rahasia, sedekah sir di atas sedekah terang-terangan. Nah, jadi sembahyang malam itu, ya kan, itu diumpamakan seperti kelebihan sedekah rahasia atas sedekah nang banyak-banyakan. Jadi kalaunya sedekah itu secara diam-diam, kalaunya di masjid kan biasanya pengarahnya kami terima wakaf atau sedekah atau apa lain, wakaf lah, infak dari hamba Allah. Nah, kan lebih aman ya kan, yaitu izin menyumbang 2.000 rupiah. Bingung lah kawanannya kan, kenalan banyak benar kan, hanya 2.000 itu kali gua pakai juga ya kan, 2.000 aja. Nah, ya kan, jadi orang awam lebih selamatnya hendaklah sedekahnya itu sedekah sir secara rahasia. Pakai sedikit saja jangan dikira sopan, ya kan. Nah tapi lawan orang itu ikutan seperti tuan guru kan atau sidin orang sugih. Nah, sunnah menampakkan sedekahnya. Kenapa? Karena supaya orang tahu. Karena jangan sidin pamalar. Itu ada apa? Ya kan, supaya nang lain mengikut kan mentol. Nah, kalau punya wajib, banyak bersedekah, hadisian rupang, begihnya, nah kan jadi ikutan ngarannya. Ya kalau nyesidin banyak, ya kan artinya pengumuman itu dihukumkan sunnah, ya kan. Kami terima infak daripada haji si anu atau bos anu, ya kan, yaitu sebesar 5M misalnya, ya kan, untuk pembangunan masjid dan pembangunan kaum. Nah, artinya kaum masih boleh dibangunkan untuk membangunkan kaum, ya kan. Ada bapak tuh bagus saja, ya kan, ada termasuk ria. Nah, jadi lamun angkatan kita ya Allah boleh dinapa? Nah, disembunyikan tadi, disembunyikan. Sedekahnya tadi itu lebih utama, ya kan, daripada bersedekah secara penampak-nampakan. Karena kebanyakan sedekah nang penampak itu bisa menimbulkan pada ikhlas, enak, bisa, ya kan. Nah, oleh sebab itu lebih terpelihara lagi daripada sifat ria ibadat sedekah itu dengan secara rahasia tadi, ya kan. Nah, misalnya tadi 1M ya karulah, jadi memang dasar kehendak juga, nah lah menunjukkan non panitia, nah, ya kan, unda CM, ya kan, tapi nyawa aja nang tahu pas ane si aneh, si aneh berkisah, ya kan, ya mau aja itu CM dia, ya kan, tapi nyawa lah berdiam aja. Nang bigat itu pulang untuk disawan sih, ya kan, haji jano kamu, tapi nyawa berdiam aja lah dia, sampai kamu mau apa dia mana aja, sampai kamu cocok bener. Nah, pokoknya lebih afdal sedekah nang secara rahasia, ya kan, daripada nang nampak. Jujur, artinya kan lamunnya kita ada memberi, ya kan, nampak juga kita kurang kan gitu, ya kan? Jadi tahu tapi disunahkan tadi, ya kan, yang satu ini apa pengumuman supaya yang lain mau ikut kan itu, ya, tuan gurunya itu juga mau hulwakan, ya kan. Ini mau luakan sedikit. Jadi marilah kita bersama-sama, ya kan. Nah,
bersedekah. Mun kata kau banyak sedikit ya. Mun kata kau sedikit banyak ya. Dan banyak ya. Ujungnya lambat beneran. Ada biarnya barokah juga kami sedikit ke banyak kamu dan banyak ya. Nah ya. Lebih apa? Lebih terpelihara daripada ria tadi. Lalu ibadah anu sedekah tadi ya kan terpelihara karena tadi ada kepada kita fokus kalau kita takutkan dipadahkan. Nah artinya sembahyang malam itu lebih utama daripada sembahyang siang. Kenapa ya jadi sembahyang malam tuh? Karena di malam hari itulah kita kurang padanya guring, ya kan? Kita bangun, kita beribadat sembahyang tadi. Nyata benar, fadilatnya lebih utama, ya kan? Karena sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Salatu khairum minan naum. Ya kan? Lebih baik sembahyang daripada tidur, ya kan? Sampai ya guru, ya kan? Nah, tubuh jangan ke belakang kau berdulu namanya, ya kan? Ayo bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik untung kau sebenarnya ada jalan datangnya. Ayo sembahyang sunat subuh dulu, ya kan? Karena ujar Nabi sembahyang sunat subuh itu, ya kan, lebih baik daripada dunia seisi-isinya. 2 rakaat. Contoh kaum 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan belakang ada jiwa belum yang datang. Ya hayya qayyum ya hayya qayyum. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Hayyul qulub fatahya. Ya hayyu ya qayyum. Ahya kuntum. Kaum nih berdoain jangan belakang ada jiwa sikit pun ada. Mulai dah emosional. Mulai dah kaum mau nih mulai heng dah, ya kan? Ayo baca doa, ya kan? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. La yaghfiru dzunuba illa anta, ya kan? Jangan belakang ada jiwa, ya kan? Istau, ya kaum, ya kan? Ini kalau tarikan kaum istau suku pakum. Takanya ada membuka awang. Jangan kedengaran yang belakang. Caranya beginian Tuhan. Walhasilnya kan. Nah, tarik tadi kaum nih, ya kan. Pada itu manusianya banyak di kompleks, ya kan. Orangnya nih, mana ya kan. Tarik kaum kan jadi sembahyang. Jadi mengangkat anak takbir, ya kan. Masuk tekong kali dia tarikan kaumnya, ya kan. Tapi jadi tangan buahnya, ya kan. Kamu salah, nah banyak api apa kan di buahnya, ya kan. Ada nang besar handa ke tangannya kan, yang tidak api, ya kan. Api neraka mulai udah maka dia mulai membuka lawang, ya kan. Sorangan sampai di komat. Nah yang boleh dengan wah ada lihat bujuran sedih. Nah, jadi lebih afdal sembahyang malam atas sembahyang siang. Tetap. Oleh sebab itu orang-orang soleh mereka sembahyang malam nang banyak, ya kan. Nah ada kita siang nang sembahyang, ya kan. Gitu. Nah, karena kita malam tuburin. Kenapa? Karena kalau malam itu kita istirahat. Karena dari Imam Ghazali minimalnya orang yang kita awam itu
tidurnya 8 jam. Supaya apa? Supaya menyesuaikan tadi, menyesuaikan tubuh kita. Jadi kurang daripada 8 jam bisa kepala sini, kebanyakan daripada 8 jam ini juga ya kan, 12 jam guring. Ya kan mau kedua ya kan. Nah jadi 8 jam itu minimalnya standar internasionalnya karena supaya awak nyaman itu. Nah niatnya, dan apalagi guring, niatnya hendak bangun kena beribadah, ya kan? Alhamdulillah, niat guring nih juga. Nah ada lagi kesempatan misalnya orang belum lagi, masih lagi jam setengah 5 atau jam 5 kurang seperempat, nah, belum mau witir, sembahyang witir dulu, ya kan? Witir deh. Karena Rasulullah itu mengerjakan sembahyang witir. Witir itu namanya kita witir bulan Ramadan bang. Witirnya sama aja, ya kan? Ada berbeda bang, sama aja. Witir itu ya kan janjir, ya kan? Nah 1 atau 3. Jadi namanya hendak rakaat aja boleh, rakaat aja. Kita bisa witir rakaatan nilai Allah Akbar. Misalnya ada sampai lagi nih anak bang ada orang rakaat aja, ya punya ada babak, ya tuh ngarannya witir, ya kan? Padahal telah diriwayatkan dari beliau bahwa sedekah rahasia lebih utama daripada sedekah terang-terangan sebanyak 70 kali lipat. 70 kali lipat sedekah rahasia, ya kan, dibanding sedekah secara terang-terangan. Nah ini jadinya lebih banyak pahala nang bersembunyi sedekahnya daripada nang nyata-nyataan. Maka kalau sedekah itu di dalam hadis Nabi lain adalah tadfa'ul, fungsinya mujad Nabi menolak akan, ya kan? Jadi itu diantara apa-apa bila sedekah nih, menolak akan bala nang turun. Jadi bala anak turun pada jadi karena orangnya pada dirinya bersedekah. Ya kan? Bisa ditolak taruddul bala atau tadfa'ul as-sadaqah tuqti'u ghadaba. Sedekah itu bisa memadamkan akan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala anak syarif terjadi, kenapa? Karena dibawanya bersedekah. Apalagi tiap hari malaikat nilah mendoakan bagi orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalaban, ya kan? Ya Allah berikan bagi orang yang bersedekah yang berinfak pada hari ini akan gantiannya. Ujar malaikat. Inilah hari-hari malaikat mendoakan orang yang menapakahkan hartanya, menginfakkan hartanya di hari itu. Nah orang yang kada menapakahkan, yang kada bersedekah pun dapat doa malaikat juga. Allah ma'ti mumsikan, akan ya Allah berikan kepada orang yang kada bersedekah di hari ini akan berbinasa. Jadi setiap subuh ya kah seharinya tuh paling kada ada 2000 kah, ya kalah nang tadfa'ul bala tadi, ya kan, supaya hari itu dimudahkan, ya kah urusan dijauhkan bala karena dapat doa malaikat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin fa qablakum wa muqarrabun lakum ila rabbikum wa muqfaratun bisayhati wa manhatun anil ithmi wa maqaradatun lidari anil jasadi. Rawahu Imam Ahmad dan Turmudi dan Hakim dan Al-Baihaqi. Artinya biasakanlah dirimu mengerjakan qiyamul lail atau bangun malam untuk sembahyang. Itulah kebiasaan kaum-kaum saleh sebelum kamu, sebagai upaya menghampirkan diri kepada Tuhan engkau, menebus kesalahan-kesalahan engkau, dan penjaga
perbuatan dosa serta mengusir penyakit dari tubuh kita. Nah, supaya Allah sehat pada penyakitan, amalkan sembahyang malam. Nah, sembahyang malam itu menghilangkan penyakit di awak kita. Seperti itulah. Artinya menghilangkan penyakit di awak kita. Penyakit apa aja? Ya kan? Kalau mau dibawa sembahyang malam, insya Allah penyakit kita itu akan hilang. Maka hadis Nabi inilah, ya kan? Pertama adalah kita mengikut orang soleh. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga menjadi kifarat dosa-dosa kita dan menjadi penebus bagi dosa kita, serta menolak daripada penyakit di awak kita. Ya, karena melaksanakan sembahyang sunat tahajud, ya, karena sebagai upaya menghimpunkan dan pencegah daripada dosa-dosa, dari perbuatan yang tidak baik, serta mengusir penyakit dari tubuh kita. Nah, ini akan menghilangkan penyakit di awak kita. Saya yakin Bang lah, saya yakin ini ada nunggu aja dua malam mencobai sakitnya ini kepala. Tambahan penyakit ada 2 menit ini ya kan. Orang kada pernah bangun malam. Jadi coba ya kalau 2 malam mencobai arah sakarnya ya kan. Ini jadi ya kan. Tapi orang terbiasa masih apa? Nah, masih lagi itu tadi penyesuaian ya kan. Nah, itu juga ya Allah kayak bentang gitu dari waktu masih masih pemulaan ya Allah malam pertama jadi kena canggung di malam ketiga malam keempat lihai artinya katim itu jadi rasa nyaman itu kan ada tapi belum ketemu lagi ya kan belum ketemu ruang gitu Bang. Belum rasanya belum ketemu lagi. Nah, kenapa bila sudah ketemu? Anyaran nih. Gitu. Anak bangun dulu ya Allah bangun malamnya tuh. Dulu itu. Saya yakin tadi karena sembahyang malam itu mengusir akan penyakit yang di dalam awak kita. Jelas. Kalau kawan karena minit karena akan diperiksa darah harus turun berarti maka kita hanya ya kan menghilangkan penyakit. Nah, ketahui oleh barang siapa mengerjakan sholat sunat setelah sholat isya berarti ia telah mengerjakan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail juga apabila ibadah isya. Tapi kalau yang ngaran tahajud itu didahului dengan guring dahulu, itu disebut tahajud. Ya kan? Kalau tahajud itu dimulai imbah di jam 1-an. Jam 1 sampai jam 4, jam 5. Ya kan? Masuk aja masih. Pokoknya masih mental ya karena. Nah, tapi yang mulai itu sembahyang sunat sesudah isya, maka disebut qiyamul lail juga. Beda dengan tahajud. Ya kan? Nah, karena tidak disertai dengan burung, tapi ngarannya qiyamul lail juga. Kan satu malam insya Allah imbas sembahyang isya itu disuruh sembahyang sunatnya 4 rakaat atau 6. Nah, maka bandingannya sama beribadat di malam Lailatul Qadar. Bandingannya nih, nah 4 rakaat imbas isya tadi bandingannya pahalanya gitu. Karena itulah sebagian daripada salafus saleh mengerjakan wirid sholat pada jam-jam pertama malam hari
Meskipun demikian bangun malam setelah tidur merupakan perbuatan menantang syaitan, melatih jiwa dan menghasilkan hikmah yang menta'ajjubkan. Itulah yang biasa disebut tahajud. Nah, di sini makanya orang-orang saleh itu di tengah malam itulah apa ngarannya munajat beberapa panggilan menyerah lawan Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Artinya, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah engkau. Sebahagiannya ya ada sama-sama suntuk kan tujuan ya kan ya 10 menit kah atau sejam kah ya kan lah. Nah ada itu tadi ya kan wa minal lail sebahagian malam maka hendaklah engkau bertahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu ya kan. Ini sunat lawan umatnya, tapi lawan Nabi hukumnya tahajud itu wajib lawan Nabi. Nah itulah tolong kita kata wajib lah. Dan telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagumi hamba-hambanya yang bangun dari tempat tidurnya dan dari sisi istrinya lalu bersolat. Allah pun membanggakan hambanya itu di antara malaikatnya dan menemuinya dengan wajahnya yang mulia. Nah Allah Ta'ala kagum lawan hambanya, ini guring lawan bininya ya kan. Tapi kalau ini bangun malam artinya ada di bininya tuh nak bangun nanti kayak gini sama nabiannya ya kan. Langsung bayang tahajud nih ya kan lagi di bintinya pulang ya kan ada jadi pulang ya kan. Nah jadi hukumnya kalau lawan Nabi ya kan itu hukumnya wajib yang malam tahajud nih, tapi sunnah lawan umatnya. Allah Ta'ala kagum lawan hambanya nang bangun dari tempat tidurnya dan dari sisi istrinya lalu dia sembahyang. Wah ya kan. Jadi mungkin bagaimana benang laki inilah ya kan supaya jangan nggak tahu orang ini dia tariknya pulang ya kan kabeh pulang lalu besok benar. Nah ini dan Allah pun membanggakan hambanya itu di antara malaikatnya dan menemuinya dengan wajahnya yang sungguhnya buruk bagi seseorang yang menginginkan akhirat tapi tidak mempunyai kebiasaan yang mulai. Nah jadi yang bagusnya itu ada wiridan bangun malam, sebulan sekali kah, setengah bulan sekali kah, asal ada itu ya kalau bang lain ya sama dia 5 menit ya 2 rakaat saja udah untung udah pulang ya tapi yang itu lah ya kalau artinya ada tuh tadi yang sebulan sekali atau seminggu sekali ya kan yang kita munajat ya Allah ya kan berduaan yang minta lawan Allah ya aku malam itu pas kabulnya kabul doa kita mas ya kan didoakan mendoakan barataan ya kalau kan anak bini ya kan itu yang penting tadi udah akan orang kampung ya kan lah ya kawanan yang belum begini ya lakat ya kan itu ya kan nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan Al-Fatihah dengan berkat kita baca mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita buat di seumur hidup. Itu beriman masih membawa iman segala hajat kita keberkahan dikabulkan Allah. Itu beriman mati membawa iman sempurna dijauhkan daripada bala dan musibah panjang umur rezeki ala tilkiyat wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سمعنا من وبنا يا كريم وبنا يا رحمن وبنا يا رحيم وبنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله